Market Movers pekan pertama bulan November 2020. Pekan pertama November ini berpotensi memberikan peluang trading yang besar bagi para trader karena didukung oleh beberapa sentimen penting, yaitu hasil hitung cepat pemilu Amerika Serikat, data tenaga kerja Amerika Serikat non-farm payrolls, dan keputusan suku bunga bank-bank sentral dunia seperti Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta Bank Sentral Australia dan Inggris. Sentimen dari pekan lalu juga masih akan menggerakkan pasar, seperti kasus penularan COVID-19 yang masih tinggi di sejumlah negara, sehingga beberapa negara melakukan lockdown yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi, negosiasi paket stimulus Amerika Serikat yang tidak kunjung rampung, dan negosiasi panjang dari Brexit yang belum menemui titik terang. Senin 2 November. Hari ini ada beberapa data ekonomi yang berpotensi mendukung pergerakan AUD/USD. Namun data aktivitas manufaktur Tiongkok yang dirilis oleh market berpotensi berpengaruh besar terhadap pergerakan dolar Australia, mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar negara Australia. Sehingga bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, AUD/USD berpeluang bergerak menguat. Selanjutnya di sore hari, Euro/USD akan mendapatkan sejumlah katalis penggerak dari data-data indeks aktivitas manufaktur negara-negara besar di Eropa. Aktivitas manufaktur yang tinggi akan menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan tingginya kasus COVID-19 di Eropa, pertumbuhan aktivitas manufaktur di sana kemungkinan tertekan. Euro/USD berpotensi melemah bila data tersebut dirilis lebih rendah dari perkiraan. Selanjutnya, nilai tukar pound sterling, dolar Kanada, dan dolar Amerika Serikat juga akan mendapatkan faktor penggerak penting dari data indeks aktivitas manufaktur yang masing-masing akan dirilis di sore hari dan malam hari. Bila data-data tersebut dirilis lebih rendah dari ekspektasi, nilai tukar masing-masing bisa melemah. Harga emas bisa menguat bila terjadi pelemahan dolar Amerika Serikat. Selasa, 3 November. Hari ini ada dua event penting yang bisa memberikan peluang trading yang besar, yaitu pengumuman kebijakan suku bunga terbaru dari Bank Sentral Australia dan pemilihan umum Amerika Serikat yang memilih presiden, anggota Senat, dan DPR. Bank Sentral Australia atau RBA akan mengumumkan kebijakan moneter terbarunya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. AUD/USD berpeluang melemah bila terjadi pelonggaran moneter baru seperti pemangkasan suku bunga atau hasil rapat memberikan pandangan yang lebih pesimis mengenai perekonomian. Sementara di malam hari, pasar akan menantikan hasil hitung cepat yang akan dirilis sesaat setelah pemilu Amerika Serikat berlangsung, yang tentu saja ini bisa mendorong pergerakan dolar Amerika Serikat. Pasar sepertinya lebih menginginkan Biden dibandingkan Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat ke-46. Bila demikian, dolar Amerika Serikat bisa melemah dan harga emas berpotensi menguat karena pasar beralih ke aset beresiko. Rabu 4 November. Pagi hari pukul 4.45 waktu Indonesia Barat, NZD/USD akan mendapatkan katalis penting dari data tenaga kerja Selandia Baru. Data ini sering dijadikan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Karena bertambahnya angkatan tenaga kerja atau bertambahnya angkatan pengangguran akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bila data ini dirilis lebih buruk dari perkiraan, maka NZD/USD berpotensi melemah. Selanjutnya, AUD/USD akan mendapatkan sentimen penggerak dari data penjualan retail dan data Caixin Services PMI. Namun data penjualan retail yang dirilis oleh Badan Statistik Nasional Australia kelihatannya akan lebih memberikan pengaruh terhadap pergerakan AUD/USD karena data ini akan memperlihatkan kesehatan ekonomi Australia. Melemahnya data penjualan di sektor retail berpotensi menekan turun AUD/USD. Sore hari, Euro/USD dan GBP/USD akan mendapatkan market mover dari data indeks aktivitas sektor jasa di negara yang bersangkutan untuk bulan Oktober. Data-data ini dirilis oleh lembaga riset market. Pasar akan melihat apakah sektor jasa yang meliputi pariwisata, transportasi, dan lain-lain di negara Eropa dan Inggris masih melemah di tengah kondisi pandemi. Bila demikian, Euro/USD dan GBP/USD berpotensi tertekan turun. Malam hari, dolar Amerika Serikat dan emas akan mendapatkan penggerak dari data-data tingkat perubahan tenaga kerja Amerika Serikat di luar sektor pertanian dan pemerintahan yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta Automatic Data Processing atau ADP, dan data indeks aktivitas non-manufaktur Amerika Serikat yang dirilis oleh lembaga Institute of Supply Management atau ISM. Data dari ADP biasanya akan menjadi rujukan pasar untuk memprediksi data non-farm payrolls versi pemerintah yang akan dirilis di hari Jumat. Sementara data ISM bisa menunjukkan apakah sektor jasa di Amerika Serikat sudah benar-benar pulih di tengah pandemi yang meninggi. Bila hasil-hasil yang dirilis lebih buruk dari ekspektasi pasar, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan ini menopang kenaikan harga emas.
Sementara dolar Kanada akan mendapatkan market mover dari neraca perdagangan Kanada bulan September. Hasilnya mungkin masih defisit karena impor lebih besar dari ekspor. Dan bila defisit membesar, nilai tukar dolar Kanada bisa melemah, USD CAD menguat. Selanjutnya, seperti biasa, setiap minggu, Badan Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat akan merilis data cadangan minyak mentah Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah cadangan minyak mentah di Amerika Serikat berpotensi menekan turun harga minyak WTI. Kamis 5 November. Pagi hari, Audi USD akan mendapatkan katalis dari publikasi data neraca perdagangan Australia untuk periode September. Data ini mengukur selisih dari nilai ekspor dan impor di Australia. Bila nilai impor lebih tinggi dari ekspor, itu artinya neraca perdagangan mengalami defisit, dan dalam hal ini berpeluang menekan turun pasangan mata uang Audi USD. Di siang hari, Euro USD akan mendapatkan sentimen penggerak dari data pesanan pabrik di Jerman. Data ekonomi dari Jerman ini akan memberikan dampak yang besar, mengingat Jerman merupakan salah satu negara ekonomi terkuat di zona euro. Bila data menunjukkan pelambatan aktivitas pesanan pabrik di Jerman, Euro USD berpeluang melemah. Selanjutnya di malam hari, GBP USD akan mendapatkan penggerak utama dari pengumuman tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Inggris atau BOE. Bila Bank Sentral Inggris memangkas suku bunganya atau ada pejabat yang menginginkan pemangkasan serta memberikan gambaran ekonomi yang lebih suram, maka GBP USD berpeluang melemah. Dan seperti biasa, setiap minggu di hari Kamis, Amerika Serikat akan merilis data klaim tunjangan pengangguran. Bila semakin banyak yang menganggur, angka klaim akan semakin membesar, dan ini mengindikasikan ekonomi Amerika Serikat memburuk. Dolar Amerika Serikat berpotensi melemah bila ekonomi Amerika Serikat memburuk, dan harga emas berpotensi menguat. Jumat 6 November. Dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat dan emas akan mendapatkan penggerak besar dari pengumuman suku bunga acuan dan outlook ekonomi Amerika Serikat dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Di tengah kenaikan kasus penularan COVID-19 yang memicu pelambatan ekonomi Amerika Serikat, para analis memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga di level yang rendah dan mungkin akan memberikan gambaran ekonomi yang lebih negatif. Bila demikian, ini akan menekan turun dolar Amerika Serikat dan menopang kenaikan harga emas. Siang hari, Euro USD akan mendapatkan katalis dari data produksi industri Jerman. Data ini mengukur perubahan nilai output yang diproduksi oleh industri manufaktur, pertambangan, dan utility di Jerman. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, Euro USD berpeluang melemah. Malam harinya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, fokus utama para traders akan tertuju pada rangkaian data-data tenaga kerja Amerika Serikat versi pemerintah, yaitu data rata-rata pendapatan masyarakat Amerika Serikat per jam, data non-farm payrolls, dan data tingkat pengangguran. Rangkaian data ini sangat mempengaruhi pasangan mata uang yang berkaitan dengan dolar Amerika Serikat. Dari ketiga data penting ini, para pelaku pasar biasanya akan menitik beratkan pada data non-farm payroll. Data ini adalah data yang mengukur perubahan jumlah orang yang dipekerjakan pada periode sebelumnya. Bila data ini dirilis lebih buruk dari perkiraan, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpotensi menguat. Di jam yang sama, dolar Kanada akan mendapatkan katalis penting dari rilis data tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional Kanada. Bila data ini menunjukkan jumlah pengangguran yang berkurang, USD CAD berpotensi bergerak turun karena penguatan dolar Kanada. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.